orang saja, gitu ya. Pak, saya mengenal Tuhan itu dari kata Pak Feki aja, Pak. Gitu ya. Hanya dari kata orang saja mendengar Tuhan, udah taat loh, gitu ya. Dipuji Tuhan bahwa dia luar biasa. Ya, ini penting saya sampaikan dari Ayub itu di situ. Hanya dari kata orang saja dia sudah baik. Puji Tuhan, luar biasa. Hanya dengar ikut Zoom program diberkati, Pak. Saya sudah langsung berubah, Pak, bertobat, puji Tuhan. Ya. Tetapi kalau hanya dari kata orang saja, berarti kualitasnya masih kurang, ya. Nanti Tuhan akan izinkan masalah supaya bisa berjumpa dengan Tuhan langsung. Gitu loh. Itu Ayub. Ya kan? Dia hanya dari kata orang aja. Oh, saya Pak, kalau dari kata orang saja Pak, saya belum Pak. Jangankan dari kata orang, Tuhan Yesus saja udah di muka kamu aja, kamu nggak bertobat juga kok. Lebih hebat kamu. Ini dari kata orang. Makanya ketika dia punya masalah, hartanya diambil, anak-anaknya diambil, ngomong benar, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Jawabannya bagus, responnya bagus. Ya, lalu dia sakit, istrinya mengutuk dia, ayo masih tekun nih sama Tuhan. Ayo, siapa yang bilang gitu? Ayo masih tekun sama Tuhan. Bilangnya begini-begini, buktinya uang kontrakan nggak ada, sebentar lagi kita diusir. Ayo, ada uang sekolah nggak ada. Katanya Tuhan penyembuh, sakit nggak sembuh-sembuh. Pak Peki Kurung udah angkat tangan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Ayo nggak sembuh-sembuh juga. Ayo gimana? Nah, kan misalnya gitu kan? Ayo masih berharap kepada Tuhan. Udah kutukin aja Tuhanmu, tinggalkan aja dia. Syukurlah, ya. Walaupun Ayub itu belum mendengar berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, dia berkata kepada istrinya, garis besarnya aja, apakah kamu hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Puji Tuhan. Tapi hatinya Ayub, tidak Bapak Ibu, itu masih di mulut doang, gitu ya. Jadi kalau kita masih di mulut ngomong, oh haleluya, puji Tuhan, kutip-kutip ayat, itu masih di mulut doang, Ibu. Jangan langsung percaya, belum tentu. Ayub juga nggak bisa dipercaya dia. Saudara percaya? Kalau saudara baca Ayub pasal 3, mulai dia mengeluh. Nah, itu kelemahannya. Karena apa dia bisa mengeluh? Karena hanya mendengar dari kata orang saja. Gitu ya. Iman itu diuji kalau hanya dari kata orang. Jadi Tuhan menguji dia bukan untuk membuat Ayub ini down, bukan. Untuk bisa memurnikan Ayub jauh lebih baik, gitu ya. Jadi kalau saudara ada masalah, terimalah yang baik, ya, yang buruk, yang sesuai dengan harapan. Itu untuk menguji iman kita saja supaya dipuji Tuhan. Amin ya. Tapi kalau masih bereaksi, Pak, saya masih bereaksi Pak seperti Ayub. Mengapa ada buah dada sehingga aku hidup? Mengapa ada? Kenapa aku tidak mati saja? Nah, itu dia. Gitu ya. Itu wajar, gitu ya. Oh, Pak, saya nggak pernah. Pak dokter, pernah nggak? Pernah saya seperti itu. Apa yang dokter bilang? Tuhan, kenapa kok uang di dompet 100.000 saja? Gitu ya. Padahal pengeluaran 150 nih Tuhan. Gitu. Tapi ketika mau membayarnya, Tuhan atur. Bukan burung gagak yang datang, gitu ya. Ada bekas pasien datang masuk ke restoran, gitu ya. Nah, kan waktu bil gitu, aduh, kurang duitnya. Ada datang pasien, dokter, ya lo gimana mengenal makan? Oke dok, campur duduk di sini aja. Iya, ngomong-ngomong sebentar, tapi saya masih ada kerja lagi. Ya saya permisi, saya bayar. Udah dong, nggak usah bayar, begitu ya. Jadi kita yang bayarin, puji Tuhan. Yang 100.000-nya masih suka lengket di dompet saya. Ya, itu misalnya cara Tuhan, gitu ya. masih nempel, dia nggak mau keluar. Ya sudahlah, cara Tuhan memang unik kok, gitu ya. Karena Tuhan lihat gini, aku tahu kau makan di tempat itu, ya. Aku tahu kau nggak tahu uang kau cuma 100.000, yang kau makan itu lebih, gitu ya. Tapi aku akan tunjukkan aku sayang sama kamu, gitu ya. Nah, aku kirim, gitu ya. Orang makan juga di situ. Nanti uangmu itu pasti nempel. Nah, kan hati saya senang. Ternyata dompet saya nggak sampai kering, gitu ya. Tadi bukan hanya kering, Bu. Sebelum kering dompet, udah keringat dulu mau berjatuhan.
Ya. Saya senang kalau Bapak Ibu ketawa, tapi nanti setelah selesai ini bisa nangis loh. Karena siapa yang mau pulang dari apa namanya program diberkati ini, tolong ketemu kasir. Ya, yang ketawanya lebih banyak berarti terapinya sembuh bayarnya. Yang tutup kamera selamat gitu, nggak kelihatan gitu. Jadi yang buka, yang tutup kamera dia maunya gratis. Puji Tuhan nggak apa-apa. Ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Itu yang itu yang pertama. Kenapa Bapak Ibu saya sampaikan ini? Yang pertama ini penting gitu ya, bahwa kita harus dapat menerima apakah sesuatu itu sesuai harapan kita atau tidak. Apakah itu yang baik dan yang buruk. Supaya kita berani bilang kepada Tuhan, kepada orang lain. Sama seperti yang Rasul Paulus bilang, kenapa dia bisa menanggung segala perkara, Pak? Bohong kali Rasul Paulus. Enggak. Dia bilang gini di dalam Roma 8 ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita? Nah, dari kasih Kristus. Wah, keren banget. Nah, ya. Lalu bilang itu penindasan. Nah, atau kesesakan atau penganiayaan. Nah, tadi kan yang saya baca kan udah saya kasih tahu tadi, senang dan rela ya. Nah, atau kelaparan. Nah, dan ketelanjangan dan bahaya atau pedang. Nah, jangan nanti kalau pedang ditaruh di leher, saudara langsung nyangkal Yesus. Padahal pedangnya cuma dilap doang gitu ya. Dari kotoran. Saudara udah takut di luar gemetar gitu ya. Padahal yang punya pedang cuma ngelap doang gitu ya. Udah bersih, udah mengkilat lagi masukkan ke sarung. Udah langsung maaf kata ya, udah ngompol gara-gara itu imannya udah runtuh di luar. Tapi kalaupun sampai ngompol, maaf kata sampai buang air besar, tidak apa-apa. Kenapa? Tidak apa-apa, Pak. Coba tanya Pak Dokter, apa dia bilang? Masih hidup kan? Masih, nggak apa-apa. Kan tinggal cebok aja mandi di kamar mandi. Oke, puji Tuhan. Ibu Emi kelihatannya bayarnya mahal, ketawanya ditahan gitu ya. Saya senang saudara ya imunnya makin meningkat gitu. Nggak perlu ketemu dokter Terawan supaya dikasih imunitas gitu ya. Di dalam Tuhan juga hati yang gembira adalah obat. Gitu ya. Semangat yang menyala-nyala itu tidak keringkan tulang, tetapi membuat tulang kita itu menjadi kuat karena imunitasnya meninggi. Puji Tuhan ya. Nah, lalu yang kedua apa Pak? Rahasia sehingga bisa satu tadi bisa menerima sesuatu yang baik atau yang buruk tidak sesuai harapan. Gagalnya Ayub itu karena dia berkeluh kesah. Makanya dia bilang begini sama Tuhan setelah Tuhan berperkara. Ayo kita ngomong berperkara. Tuhan angkat tangan. Aku tahu tidak ada satupun rancanganmu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, sekarang aku mengenal engkau Tuhan. Luar biasa. Tadi hanya dari kata orang, sekarang mendengar langsung. Waduh, perjumpaan ini luar biasa ya. Kalau dari telepon, I love you. Atau anak-anak muda ditembak, aku cinta, aku sayang sama kamu. Kamu kan nggak tahu dia cantik atau tidak. Pas kali ketemu, aduh mak ganteng banget. Gitu ya. Nah, Ibu Anneka langsung bilang, ganteng. Iya ganteng. Ayo saya pengen nanya, lebih gantung dari Pak Dokter nggak? Buat saya lebih suka memuji diri saya sendiri daripada memuji orang supaya imun saya makin meningkat. Ya, kita itu sering membuat memuji orang, imun orang meningkat, imun sendiri nggak diperhatiin, ya, gitu ya. Jadi harus diperhatikan imunitas. Jadi yang kedua itu adalah mengucap syukur dalam segala hal, gitu ya. Jadi dia tidak seperti Ayub, dia bilang, Tuhan terima kasih. Gitu ya. Ini tidak sesuai dengan harapan. Nah, gitu ya. Harapan saya ya, Pak Dokternya masuk lebih awal. Tapi dia telat 15 menit lebih. Gitu ya. Oh nggak apa-apa Bu, mengucap syukur aja. Saya pasti datang gitu ya. Saya pasti masuk gitu. Yang terlambat dengan saya senyum-senyum aja, nggak apa-apa ya. Ya, terlambat masuk surga lebih bagus daripada tidak masuk surga. Lagi iya kan, nggak mendengar poin satu, nggak apa-apa. Paling tidak dengar poin yang kedua rahasianya. Yang kedua adalah mengucap syukur. Kan saudara tahu ayat itu. Oh paling pintar biasanya itu give thanks. Ada lagunya lagi. Kalau disuruh nyanyi, Ibu Ana kok pasti tahu. Give thanks. Ya, saya langsung bilang mantap. Ya, nah, Ibu Ana kan suka nyanyi, tapi tidak tahu nada do di mana. Ya,
Itu kalau saya Mengandung. tahu. Nah, itu aja ya. Itu aja. Pokoknya saya ambil kata-kata itu. Walaupun apa namanya? Pak Walter udah bilang, ya, salah kata-kata bahaya, Pak. Makanya orang Manado akan kalah dengan orang Batak karena tidak tahu mana Oh. donya. Kalau kita orang Batak, do re mi fa sol la si do. Puji Tuhan. Ya, yang orang Batak berbahagialah Anda ya karena Anda menjadi bahagia ya karena penyampaian firman Tuhan tadi. Amin. Haleluya. Kenapa Pak kita mengucap syukur? Persoalan ini begitu besar Pak, begini-gini. Udah saya terima Pak apa adanya, tapi kenapa aduh pusing? Salah reaksinya. Salah, mengucap syukur nggak begitu. Mengucap syukur ada alasannya. Maka Rasul Paulus bilang gini, tahu kenapa saya mengucap syukur? Dia bilang gini, ini ayo kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang saya alami. Nah, ya, pencobaan-pencobaan biasa. Luar Amin. biasa, Pak. Sebelum saya mengenal Tuhan, Pak, nggak pernah persoalan begini. Saya setelah mengenal Tuhan, Pak. Aduh, ini ayat yang mana lagi yang mengatakan kok mengenal Tuhan Yesus jadi sulit begini? Ini kayaknya nggak membangun ini. Itu salah, Bu. Kalau ada masalah, ingat nih, Bu. Itu masalah yang biasa. Amin. Amin. Ya, Amin. tidak pernah melampaui Kekuatan kekuatan. Karena Tuhan dan Tuhan pasti kasih jalan keluar. keluar. Kan diberikan kekuatan. Itu sebabnya dia mengucap syukur Bapak Ibu. Gitu Amin. loh ya. Jadi ingat ini dokter yang ngomong loh ya. Kalau dokter udah Hmm. ngomong, kalau Bapak Ibu lupa, nanti kalau sakit lagi di rumah jangan salahkan dokternya. Berobat lagi aja ya. Membayar. Yang kedua membayarnya pasti lebih mahal. Hmm. Gitu ya. Kalau Pak Peki bilang Pak dokter bawa lagi dong tema itu yang 2 kali. Wah, saya bilang kasir ya naik ya 2 kali lipat. Oke. Gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu, semua udah dicatat kasir saya mau di balik layar ini pun udah ditandai semua. Karena ada malaikat memberitahu, ini nomor ini di sini, ini Pak, ini Pak Herman ada di sini Pak. Oke, jelas ya. Minta tagihannya nanti semua. Gitu ya. Ya gitu, pencobaan. Selain itu apa? Kan dibilang ini, Pak, tapi walaupun pencobaan gini Pak, memang benar Pak, Tuhan nggak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita sendiri. Benar nggak sih Pak? Pak? Nah, bukan hanya Tuhan bilang gitu. Tuhan bilang gini loh. Apa? Tuhan turut bekerja. Amin. Amin. Untuk Haleluya. mendatangkan kebaikan kepadamu. Karena kamu mengasihi dia sesuai Hmm. rencananya. Oh, haleluya. Pantas Rasul Paulus bisa bilang menanggung segala perkara. Gitu ya kan? Hmm. Ya Hmm. karena dia tahu. Hmm. Tuhan itu udah berfirman di dalam Yeremia 29:11. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Nah, amin Yes. rancangan. Amin. Nah, jadi kita tahu jangan udah tahu tapi nggak tahu artinya. Ya cuman Hmm. ngember doang. Kan bilang gitu ya. Nah, ini itu rahasianya yang kedua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Ya. Amin. Dan untuk Amin. mengingat itu gini Tuhan bilang, kamu mau menerima kekuatan saya kan? Mengucap syukur. Kenapa? Karena aku sudah bilang, apa Tuhan? Tuhan bilang apa sih? Rasul Paulus nggak mengulanginya Pak itu. Tapi ya dia tahulah. Lukas 9 kan, ayat 23. Kata Yesus kepada mereka semua, apa itu? Setiap orang yang mau mengikut aku, ayo ngapain Bapak Ibu? Ya, iya harus, Menyangkal. harus ya, harus Harus. kalimatnya. Kita cek Alkitab kita masing-masing, harus, Hmm. harus ya. Ditanya lagi, Hmm. kok ditanya lagi ya? Harus menyangkal Diri. dirinya. Kalau tidak mau menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikul setiap hari, kekuatan Tuhan itu mandek, Bapak Ibu. Akhirnya Hmm. kita pakai kekuatan kita sendiri, nggak sanggup kita. Betul kan? Nggak Yes. sanggup kita. Alirannya, kekuatan Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Atau kan udah dikasih tahu ya oleh hamba Tuhan yang saya kadang-kadang karena umur tua, padahal lebih tua yang dari Bandung ya, Pak, dari Bandung yang kemarin itu. Hidup oleh roh. Ya kan dia dikasih tahu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Terus. Kudus yang kamu terima. Tapi Roh Kudusnya kamu bentengi, nggak bisa bergerak, aduh sesak ini, nggak bisa ngalir nih, gitu ya, Hmm. Hmm. nggak bisa ngalir, nggak bisa membantu kekuatan, mandek, Hmm. gitu, kayak mampet. Jadi kalau mampet selangnya Bapak Ibu, Anda buka keran-keran ini kenapa kok nggak keluar airnya? Mampet Bapak Ibu, gitu ya.
Jadi kekuatan Tuhan Yesus nggak keluar membantu saudara. Ketika saudara mengucap syukur, kekuatan Tuhan mengalir. Kalau nggak percaya, saudara coba aja sekarang. Praktekkan aja. Misalnya praktek ini. Oh, ini masalah saya. Apa ini sakit? Ya, oh ini apa jantung cuma 20%. Oh, ini sakit ini. Apalagi masalah ini. Oke, saya menerimanya. Itu dari Tuhan. Oh, ya terima kasih. Lalu ucap terima kasih pada Tuhan. Roh Kudus pasti mengalir. Nah, Amin. waktu Anda bilang menerima saja, Roh Kudus sudah langsung bergerak. Amin. Ya, mengeluarkan satu semangat gairah ya yang menyala-nyala mengalir dalam diri saudara. Apalagi saudara bilang terima kasih Tuhan. Ya. Amin. Lalu saudara menyanyi langsung sendiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Amin. Saudara udah ngerti ya? Nyanyi. Jadi waktu nyanyi itu Anda merasakan dengan Roh Kudus. Jangan sampai Tuhan bilang ini bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tapi hatinya. Sekarang kalau hatinya itu bersama Roh Kudus, ya. Nah, gitu ya. Tapi tunggu dulu, air mata saudara jangan jatuh dulu dengan ucapan syukur, masih itu langkah kedua. Itu langkah kedua, ya. Langkah ketiga, ini Pak berapa langkah Pak? 1000 langkah. Supaya apa? Supaya saudara bisa ambil langkah 1000 gitu loh. Ya, nggak apa-apa, saya nggak rugi gitu. Paling-paling Pastor Vicky bilang gini, kita udah ngundang dokter ini langkah 1000 lagi mereka gitu ya. Cuma 5 langkah kok ya. Karena kan Pancasila. Jari saudara kan ada 5. Ya maaf kalau 6 karena ada sedikit masalah atau sudah putus satu, itu bukan kesalahan saya. Itu bukan kesalahan Tuhan. Itu realita yang ada saat ini. Apapun penyebabnya. Jelas ya? Nah, karena kalau saudara mengucap syukur itu, nanti Tuhan pun mengalirkan aliran surgawinya dalam hidup saudara. Amin. Sehingga ketika orang lihat gini, ih bapak ini, mama, anakku ini, padahal dia gagal. Dia bisa menerimanya, mengucap syukur. Ih keren banget. Motor ditabrak, disenggol, nggak marah, senyum gitu ya, gitu. Kenapa bapak senyum? Mobilnya bersenggolan, disenggol orang. Iya, untung dia nggak senggol saya. Kenapa? Soalnya yang senggol anak gadis. Oh, untung cuma mobil saya yang disenggol. Kalau saya yang disenggol bisa marah istri di rumah, nggak kuat pak. Puji Tuhan, saya senang kalau yang buka kamera tersenyum. Karena apa? Ketika saudara tersenyum tertawa, maka bayaran saudara lebih tinggi. Yang ketiga, setelah dia mengucap syukur, Rasul Paulus bilang gini, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Amin. Cukupkan. Kalau misalnya kita ini punya sedikit, cukupkan dengan yang sedikit. Pak, cinta saya sama istri cuman 10%. Cukupkanlah 10% jadi indah, ya. Jangan sampai bilang nggak ada lagi. Kalau nggak ada, Pak, nggak ada cinta lagi. Ya, apa yang mau dicukupkan? Nggak ada. Kan gitu ya. Yang penting ada dulu, Pak, masih ada. Nah, cukupkanlah dengan apa yang ada itu. Amin. Amin. Tuhan. Kalau saudara bisa mencukupkan dengan apa yang ada, luar biasa. Pak, Bapak jangan ini ngarang-ngarang loh, Pak ya. Memang ada Rasul Paulus bilang mencukupkan dengan apa yang ada untuk supaya dia menanggung segala perkara. Ada buktinya diajarkan kepada muridnya Timotius. Dia bilang gini dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu. Ya saudara tahu kalimatnya ya. Memang ibadah gini ya, memang ibadah itu memang mengasihi Tuhan itu. Itu istilah ibadah ya. Ibadah itu bukan hanya jum kayak ini kegiatan. Memang mengasihi Tuhan itu. Memang mentaati Tuhan itu. Memang semakin intim dengan Tuhan itu. Jadi kalimat ibadah ganti aja. Pak, nggak boleh kata Alkitab mengganti-ganti kalimat. Itu sinonimnya aja pengertiannya, Bapak Ibu. Nggak usah takut lah. Ya. Memang mengasihi Tuhan itu kalau disertai rasa cukup. Ya, itu memberi keuntungan. Kenapa memberi keuntungan? Nggak ngomel-ngomel. Nggak bilang gini, kenapa sih Pak Peki kok gini? Udah capek nyanyi-nyanyi begini-begini. Oh begitu Pak Pekinya. Nggak muji saya lagi. Cukup. Ya, cukup cuma dibilang terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Itu udah senang gitu ya. Nggak disebut nama saya. Pak Peki, tadi kenapa nggak sebut nama saya Pak? Oh maaflah, saya kan lupa. Bukan lupa, keterlalu banyak nama. Gini, yang penting Pak Peki boleh lupa nama siapa aja, termasuk lupa nama Ibu Emi Manopo, tapi jangan lupa nama saya.
penting gitu loh. Nanti Ibu Manopo jangan dengerin Pak. Masa ada suami lupain istri atau anak dan lain-lain. Ingat nama dokter itu. Nggak apa-apa. Ingat. Kenapa? Ternyata ini di kasir mahal banget, Bu. Saya ini sedang mempergunakan waktu ini supaya saudara bayarnya mahal. Kenapa? Kalau bayarnya mahal, Anda tahu ini berharga. Amin. Amin. Karena berharga itu, saya diberkati ini mahal banget nih. Yes. Harus saya jangan sampai lupa nih. Ini berharga betul. Sesuatu yang berharga mahal, Pak. Nilainya tinggi. Yang Amin. pertama apa? Harus dapat menerima apapun situasi yang ada. Ya. Yang kedua apa? Gitu ya. Bisa menerima. Menerima apa? Dengan ucapan syukur. Yang ketiga apa? Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Wah, keren banget ya. Amin. Ini keren, mencukupkan apa yang ada padamu. Ya. Lalu jelaskan Petrus Rasul Paulus berkata begini, sebab kita tidak bawa sesuatu apa di dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa kok, asal ada makanan cukup. Nah itu, jadi kan saudara bayangin aja, pantas ya Rasul Paulus itu ada makanan kan, ada yang dimakan apa? Ini Pak daging ular ya nggak apa-apa, daging ular yang penting ada, jangan yang makan apa? Jari kakinya Pak Pendeta Pastor Peki, jangan nanti marah, gitu ya. Jadi saudara selama masih ada yang dimakan, gitu ya, mudah-mudahan lagi Pastor Peki lagi tidur, ya nggak pakai kaos kaki dan lain-lain, jangan ada yang melihat jari kaki Pastor seperti sosis gitu ya, lalu dibumbu. Haleluya. Sakit laparnya, gitu ya. Nah, asal ada makanan. Karena kan Tuhan Yesus bilang gini, janganlah kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Ya, gitu ya. Masalah sehari, cukuplah sehari. Ya, esok itu ada masalahnya sendiri. Gitu ya. Nah, ini juga mengingatkan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5. Tahu kan? Ibrani 13 ayat 5 mencukupkan ya. Jangan gara-gara itu kita menjadi hamba uang. Amin. Janganlah kamu menjadi hamba uang, Pak. Jadi hamba apa? Hamba Tuhan, ya. Selain itu, Pak, jangan jadi hamba hantu. Ya, gitu ya. Jadi saudara harus perhatikan. Kadang-kadang lupa nih saking pusingnya. Tuhan, 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 tuh. Jadi hantu, ya, gitu, ya. Nah, jadi saudara perhatikan betul baik-baik ini. Saya ngomong benar loh, ya. Makanya Tuhan bilang, jangan, sebab itu janganlah kamu khawatir apa yang hendak kamu makan tentang hari esok. Ya, karena apa? Tuhan yang punya hari esok. Amin. Ya, Dia mengasihi saudara. Saudara bisa bacalah Roma 8 ayat 32. Ya, itu ayat emas saya. Kalau saya bagi-bagi itu selalu ayat emas. Makanya saya nggak mau baca. Kalau saudara merasa itu penting, silakan buka. Ya, Roma 8 ayat 32. Mantap banget itu. Bapak yang begitu mengasihi sampai ngasih anaknya sama kita udah di dalam Tuhan. Ya, Yesus sampai begini-begini, kejang-kejang lah istilahnya, aku haus, Eli lama sabaktani, kira-kira gitu ya. Ya, sampai mati begitu. Masa kan setelah saya bersama Tuhan, Dia tidak memberikan segala sesuatu untuk hidup bersama Dia? Nggak mungkin lah, ya. Gitu ya. Jadi, sekarang yang keempat. Nah, biasanya kalau keempat terlalu cepat ya, nanti habis 4 udah 5. Habis itu amin. Ya udahlah. Paling tidak udah tahu yang ketiga mencukupkan dengan apa yang ada padamu. Ya. Saya nggak usah berikan contoh kayak janda di Sarfat. Ya, saudara tahu. Ya udah ini bagi kasih juga sama Elia. Buli-bulinya nggak pernah berhenti sampai masa kekeringan kurang lebih 3 tahun ya terpenuhi. Saudara juga akan mengalami hal begitu. Asal saudara bawa ke Tuhan, ya, angkat saja ke Tuhan. Berapa ketul roti, berapa ekor ikan, asal saudara serahkan pada Tuhan. Yang nggak mungkin bisa jadi mungkin sama Tuhan. Ya, jangan lagunya gini, mungkinkah, gitu ya. Lah, kita kan gitu ya, saudara tahu lah ya. Ini Pak Dokter udah berumur, tapi tetap muda juga ya, puji Tuhan. Karena saya tidak pernah mau tua. Umur boleh tua, tetapi semangat dan roh kita selalu muda. Amin. Sehingga mudah-mudahan umurnya panjang. Haleluya. Yang keempat itu adalah mengandalkan Tuhan dengan tindakan iman. Nah, jadi saudara harus hati-hati bahasanya. Memang benar diberkatilah orang mengandalkan Tuhan.
Tapi dia nggak ada tindakan imannya. Jadi mengandalkan Tuhan dengan tindakan iman. Nah, gitu. Penting. Di mana Rasul Paulus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Dia bilang dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Mantap ya. Amin. Itu luar biasa. Luar biasa dia. Ini penting. Makanya di dalam Roma 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Nah, jadi baik hidup atau mati untuk Tuhan. Nah, ini mengandalkan Tuhan. Ini tidak. Jika aku mati, kuburkan aku sayang. Jika aku hidup, biarlah aku di dalam pelukanmu, walaupun aku tinggalkan Yesus, masuk agamamu. Kacau lah. Iya kan? Nah, gitu ya. Nah, karena cantiknya, karena gantengnya, karena jabatannya, gitu ya. Jangan gitulah ya. Jika hidup untuk Tuhan. Amin. 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 Ini, hati-hati Bapak Ibu, senyum ketawanya agak dikurangi sedikit karena tarifnya dari kasir mengatakan, Pak, ini udah hampir 200 juta Pak ini. Wah, gawat juga. Kita tingkatkan sampai berapa M? Ya udah. Nah, di mana buktinya Rasul Paulus itu dia mengandalkan Tuhan dengan tindakan iman, Bapak Ibu. Nah, ini supaya kita tahu Rasul Paulus dengan baik. Ya. Dia bilang begini, ya di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Ya, perhatikan. Ya, 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Yes. Karena senjata kami dalam peperangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Amin. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Pantas segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wajar kan? Jelas kan? Gitu. Yes. Senjatanya pun dengan tindakan iman. Amin. Ini penting. Nah, saya bawa kepada salah satu rasul ya. Karena Rasul Paulus bilang, kamu jangan salah ngomong. Aku juga pernah ketemu Yakobus waktu ada di sidang di Yerusalem. Pintar-pintar Pak Dokter aja lah. Ya, gitu ya. Gitu ya, kayak bercerita udah kisahnya kayak di depan mata aja. Yakobus bilang begini, ya. Yakobus 2 ayat 18. Ini yang membuat Rasul Paulus juga tulisannya menjadi begitu gagah ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, begitu. Karena kalau saudara mengandalkan Tuhan nggak ada tindakan apalah. Ya. Jadi kalau saudara mau buka usaha atau apapun, Tuhan aku mengandalkan engkau. Lalu gimana? Berkati. Itu yang dalam nama Tuhan Yesus aku berkati. Nggak usah lihat tetangga sebelah usahanya bagaimana. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, usahaku ini berhasil. Dan para pembeli yang diutus Tuhan datang membeli. Amin. Lalu saudara doakan. Hari pertama belum datang, Pak. Ya, Anda jual misalnya katakanlah 12 botol, bukan cap tikus ya. Nanti kalau saya salah lagi, ya kan? Ini karena banyak orang Manado bukan cap tikus. Pokoknya contohnya saja ada 12 botol, gitu ya. Nah, hari pertama nggak ada pembeli. Hari kedua nggak ada pembeli. Saudara mulai risau. Hari ketiga nggak ada pembeli. Hari keempat juga nggak ada yang membeli. Yuh, ini dokter bilang nggak terus, cukup kan? Hari kelima juga nggak ada. Keenam juga nggak ada. Hari ketujuh datang orang membeli. Pak, ada nggak 12 botol? Kan gitu ya, habis semuanya. Kenapa Pak hari ketujuh? Ya hari Sabat Bapak Ibu, gitu aja ya. Kan Sabat itu kan Tuhan adalah ya Sabat kita. Amin. Jadi hari ketujuh itu selalu ya ada mujizat. Ya, kira-kira begitulah. Ini Pak Dokter akal-akalnya banyak juga. Hampir-hampir kita terperdaya dengannya, gitu ya. Sehingga kita bisa menanggung perkara. Tetapi benar juga. Langkah keempat ini harus ada tindakan iman nih. Amin. Gitu ya. Saudara yang sakit jantung, yang apapun sakitnya. Boleh-boleh saja hamba Tuhan mendoakan saudara. Saya hanya ingatkan gini. Tuhan ingin melihat.
kamu ambil tindakan sendiri. Sah, Yes. gitu ya. Haleluya. Gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, taruh tangan saudara di mana yang sakit, di mana persoalan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, aku Amin. bertindak dengan imanku. Yes. Aku tunjukkan. Jadilah sembuh. Maka sembuh. Tuhan langsung bilang senyum. Mantap. Ya. Malaikat di surga pun tepuk tangan. Ini aku suka. Nah, lalu Tuhan ngomong, seperti dia ngomong kepada pertemuan waktu tentang kisahnya Ayub. Apakah kamu ada lihat si Anu itu? Lihat yang di pojok sana? Yang kameranya tertutup? Yang mau coba tersenyum tapi nggak takut nggak bayar? Misalnya gitu kan. Takut bayar, nah itu coba lihat tuh. Tersenyum kan? Tertawa gitu ya misalnya ya. Nah, aku memuji dia. Karena apa? Dia dengarkan apa yang dikatakan dokter ini. Karena bukan dokter itu yang ngomong, dia cuma pakai mulutnya. Yang disampaikan itu kebenaran firmanku yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Seakan-akan dia tahu tentang aku. Rasul Paulus pun di surga bilang ini, keren, mantap nih Pak Dokter. Ya, dia tidak sembarangan ngomong aku. Kalau dia ngomong salah, ku jewer telinganya. Malpraktek katanya nanti saya kena tangkap saya malpraktek, betul kan? Gitu loh. Saya secara rohani juga nggak mau malpraktek. Masa ada katanya dokter tapi kayak tukang obat, saudara-saudara begini mau jenggotnya panjang ini kemiri dan lain-lain, udah saya beli Pak, jangankan jenggot sama kumis Pak, ya kan, malah gatal-gatal. Saya datang lagi ke pasar itu udah nggak ada orangnya Pak. Nah, gitu ya. Jangan jadi pelayan firman Tuhan juga cuma ngomong-ngomong doang gitu ya. Mulai menyentil nih Pak Dokter ya. Berikan solusi kepada pendengarmu. Karena engkau memang hamba Tuhan yang sudah diutus, yang sudah dipelatih. Amin. Ya, sudah tahu apa yang harus kau katakan, apa yang harus kamu lakukan. Gitu loh. Jadilah pelayan firman Tuhan seperti dokter gitu loh. Kalau dia nggak tahu, dia bilang ini, saya rekomendasikan Anda ke dokter spesialis ini. Nah, gitu kan? Ya. Kalau dari rumah sakit dari Anda BPJS, Bu, waduh, saya rekomendasikan Ibu rujuk Bu ya ke spesialis. Amin. Dari primer ke rumah sakit ini. Oh, terima kasih Dok, terima kasih gitu ya. Nah, gitu loh. Jadi gitu, kita harus bisa bilang begitu. Jangan disimpan aja. Jiwanya melayang gitu loh ya. Karena apa? Kita mau ikat, itu kan domba Tuhan, bukan domba kita, ya. Kan Tuhan bilang, ya gembalakanlah domba-dombaku yang kupercayakan padamu, bukan domba-dombamu itu, ya. Dombanya Tuhan. Jadi kalau dombanya Tuhan, izinkan orang lain melayani, khususnya kayak program diberkati ini. Amin. Interdominasi dari segala bangsa aliran. Yang penting tidak bicara doktrin sehingga perang nanti, betul kan? Nah, puji Tuhan. Bicaralah realita. Ya, fakta. Nah, itu jelas ya. Jadi Pak, yang keempat Pak, saya sudah tahu Pak, dengan tindakan iman. Betul juga, banyak hal dalam hidup kita ini tidak terjadi apa-apa karena tindakan iman kita nggak ada. Kita cuma bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan bilang ini, keterlaluan ini yang doa semua, tolong, tolong, tolong. Mana nih murid-murid saya? Kan gitu kan? Murid-murid saya nggak bilang tolong, Mas perak tidak ada padaku. Apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan. Amin. Itu baru. Amin. Ada action. Enggak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pak pendetanya aja bilang Tuhan tolong. Apalagi kita. Jadi Pak pendeta, Tuhan tolong. Saya juga, Tuhan, saya di belakang pendeta ini. Tuhan, saya di depannya. Saya tetangganya sebelah. Tuhan tolong. Terlalu banyak minta tolong. Pak dokter, turun ke sana. Gitu kan. Nah, mereka terlalu banyak minta tolong, sikat saja satu-satu, ya kan? Ambil tindakan iman sekarang, ya tindakan iman. Pendetanya pun tumpang tangan, Pak. Yang di belakang tumpang tangan, Pak. Akhirnya mereka keluar, ayo, tangan siapa yang mau kena tumpangan tangan saya? Kalau tidak mau kena tumpangan tangan, pilih tumpangan kaki. Iya kan? Begitu ya. Oke, yang terakhir, sengaja saya buat begitu supaya saudara mahal ya. Siap-siap Bapak Ibu, rekening akan segera dikirimkan kepada Anda. Tagihannya ya. Jangan sungkan-sungkan memberi bayarannya ya. Karena senyuman Anda itu mahal. Amin. Haleluya. Anda jadi awet muda. Yang kelima, yang terakhir adalah lakukan segala pekerjaanmu itu dengan dan dalam kasih, Bapak Ibu. Haleluya. Lakukan. Ya, dengan kasih. Jangan ngomel-ngomel. Tahu nggak gini. Saya udah ngandalkan Tuhan ini gini, tapi masih begini. Jangan, lakukan dengan kasih apa saja. Makanya Rasul Paulus tuh menulis dengan manis sekali.
1 Korintus 16 ayat 14. Jangan lupa ini ayat nih. Ayat ini paling penting. Ya, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, Yes. itu aja ayatnya. Lakukan. Gimana Pak caranya? Nah, ketika saudara ditampar orang, saudara ada masalah penganiayaan dan lain-lain, ingat Bapak Ibu, kasih saudara pertama kali kasih kepada Tuhan. Anda hanya bisa mengasihi saya kalau saudara pertama kali lebih dulu mengasihi Tuhan. Itu satu. Yang kedua, Anda bisa benar-benar mengasihi saya kalau saudara mengasihi saya dengan cara mengasihi Tuhan. Itu melakukan perintah Tuhan. Selebihnya itu pasti salah. Tuhan bilang ampuni, maka saudara ampuni. Amin. Ya. Nah, begitu. Jadi harus perintah Tuhan itu lakukan. Makanya ketika Paulus menghadapi masalah ya yang sangat sulit, ya, dia bilang begini, kami senantiasa, saudara cari ayatnya kalau tahu, nanti kalau nggak tahu saya kasih tahu, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Haleluya. Kematian Yesus adalah gambar kasihnya yang begitu besar kepada saudara. Kami bawa itu dalam tubuh kami. Ketika kami menghadapi persoalan ini, persoalan itu, kami ingat, ya, gitu. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Jadi kehidupan Yesus kelihatan ketika kita membawa ke kuasa kematiannya. Pak, tolong dong Pak ayatnya Pak, 2 Korintus 4 ayat 10 ya sampai 11. Ya. Bawa kasih Yesus. Makanya ada lagu begini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengingatnya kembali. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Gitu ya. Nah, kasihnya setinggi langit, kasih Yesus kepada aku. Ingat, aku bawalah kematian Yesus dalam diri. Haleluya. Kematian artinya bahwa kematian Yesus adalah kematian untuk dosa-dosaku. Maka aku mengartikan aku juga mati terhadap dosaku. Sehingga ketika aku dihempaskan, nah kalau saudara baca gitu, ketika aku mengalami, aku tidak dianiaya, tidak putus asa. Saudara bisa baca ayat yang ke-8 dan 9-nya. Oh, gagah banget. Coba Pak Peki ini, siapa ya? Saya minta Pak Peki bantulah ayatnya. Dalam segala 2 Korintus hal kami, 4 ayat 8 dan 9. Amos. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9-nya. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Stop Pak, di situ Pak. Kenapa? Karena aku membawa kematian Kristus dalam hidupku, merespon itu. Wah. Amin. Gitu. Terus silakan Pak, selanjutnya sampai habis Pak. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kekuatan Tuhan menghadapi itu semua. Sehingga dia menghadapi itu, dia tersenyum. Amin. Yes. Senyum dan bermuka gembira. Angkatan dan pujilah dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, itu rahasia awet muda. Tolong kasir tambahkan lagi bonnya. Kan makin banyak resepnya, makin mahal bayarannya. Yang mau ambil langkah 1000 silakan ya, karena takut bayarnya. Saudara nggak usah takut, Tuhan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan menurut kekayaan dan kemurahannya. Jadi nggak usah takut. Amin. Nah, itulah caranya, salah satu ketika dia menghadapi masalah dalam hidupnya. Lalu bagaimana ketika dia melayani, Pak? Lakukan pekerjaanmu dengan kasih. Nah, saudara udah tahu. Apa? Ketika saudara diberikan hikmat, kuasa, iman, dan lain-lain, saudara tahu 1 Korintus 13 ya, ayat 1 sampai 3. Anda mau beri, mau berkorban, lakukan dengan kasih. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Lakukan dengan apa? Lakukan dengan sabar. Walaupun orang itu kok nggak menghargai saya ya. Gitu. Ya, lakukan dengan
cinta kasih. Amin. Gitu. Jangan menyimpan kesalahannya, jangan. Ya, saudara tahu ya, kasih itu sabar, murah hati. Lakukan dengan itu. Puji Tuhan. Saya yakin kita yang ada di sini di program Diberkati, kita lakukan semua pekerjaan ini dengan kasih. Amin. 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 Haleluya. Dalam kasih. Ketika ada yang agak sedikit ngeyel-ngeyel, ya, gitu. Ini contoh ya, saya nggak tunjuk ya, karena nggak kelihatan di balik layar ya, karena nggak kelihatan. Gak, oh Pak Dokter tuh ngomongnya keliru tuh, karena nggak kelihatan nggak apa-apa, gitu ya. Tetap sabar aja gitu ya, nggak apa-apa. Nanti nggak mau ditagih sama kasir juga nggak apa-apa kok, ya, gitu ya, nggak ada gitu ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik itu, kita ini harus melakukan semuanya dengan kasih, maka segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Amin. Dan saudara bisa tetap ya dan dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Amin. Oleh sebab itu, sebagai penutup firman-Nya saya bacakan demikian. Nah, Kolose 2 ayat 6 dan 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, sudah jadi Kristen kan? Nah, banyak masalah kan? Gitu ya. Banyak tantangan, tidak sesuai harapan dan lain-lain, gitu ya. Udah dapat 5 langkah. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Supaya 5 langkah ini bisa engkau praktekkan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. 5 langkah ini lakukan dengan baik. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nanti ketika ada benturan-benturan, tetap 5 langkah ini harus dapat menerima keadaan ini. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Nah, kan gitu ya. Cukupkan dengan apa yang ada, ya sudah ini. Terima Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan tindakan iman. Yang kelima, lakukan respon dengan kasih, dengan senyum kepada mereka. Maka dikatakan di situ, ya, Bapak Ibu, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah sampai kepada kami. Apa yang menjadi rahasia bagi Rasul Paulus sehingga dia dapat menanggung segala perkara karena Tuhan telah memberikan kekuatan kepadanya. Kini bukan rahasia lagi bagi kami. Kami sudah tahu ada 5 langkah yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menghadapi itu semua. Oleh sebab itu, mulai saat ini kami rapi-rapikan diri kami. 5 langkah ini mulai kami terapkan, kami masukkan, kami latih untuk melakukannya. Karena latihan ibadah itu bermanfaat baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan kami akan berusaha sehingga itu membuat Roh Kudus bergerak dengan penuh dalam hidup kami. Dan hidup kami sepenuhnya seperti Rasul Paulus, hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Tuhan Yesus. Suaranya belum dibuka, Pastor Anaka. Begitu ya, memang harus disiplin. Ya, kalau mengajar harus disiplin juga harus lakukan. Amin. Oke, kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Semua hari ini penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini Dokter Saud, ya, Sitorus. Wow. Bertahun-tahun, udah mau 5 tahun di COVID ya. Waktu COVID, tapi sekarang, waduh, khotbahnya, haleluya. Di bawah sukacita terus ya. Di bawah sukacita terus, ternyata Dokter Saud ini dengan penuh wibawa, tapi sukacitanya banyak ya. Haleluya. Oh, suaranya juga bagus. Haleluya, puji Tuhan. Pujian bagi Tuhan Yesus ya. Semua pada senang ya. Haleluya. Jangan suaranya aja bagus, Bu. Orangnya juga bagus ini. Ya. Dokternya juga baik hati ya. Ciptaan Tuhan kan semua sama dengan Tuhan kan. Bagus, ganteng, semua cakep, keren-keren dah. Kita harus memuji dong. Ya. Haleluya. Tuhan juga suka dipuji. Kita juga pasti suka dipuji. Tapi tidak makan puji, dokter. Sama orang Manado bilang ya. Haleluya. Tuh sekali lagi kita tepuk tangan semuanya dapat berkat. Amin. Amin. Waduh,
sayang sekali kalau saudara tidak mencatat ya. Saya memang setiap hari mencatat ya. Kalau saya ikut, saya harus catat dan ini sudah sarinya yang dikasih. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Sekali lagi kita berglori bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Berbicara dapat ku tanggung. Baca dulu ayatnya ya. Di dalam Tapi kalau Dia bahasa yang memberi kekuatan. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus Kristus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan bekerja. Tetap percaya. Semuanya tersenyum. Amin. Amin. Ya. Dan mengucap syukur. Mana senyumnya? Haleluya. Tetap tersenyum walaupun tagihan kasir nanti besar. Ini kita yang buka kamera tagihannya besar. Bagus saja. Kita kan mahal. Ya, ini udah tembak-tembak yang close kamera ya. Haleluya, haleluya. Tapi Tuhan Yesus itu baik ya. Saya mencatat dari Filipi 4 ayat 13 dan di close dengan Kolose 2 ayat 6 dan 8. Wah, tapi ada banyak ya ayat-ayatnya. Dan mari kita semuanya mengikuti dengan baik. Dan saya percaya semuanya sudah dapat terima. Amin. Ada berapa langkah? Coba jawab. Kita 5 langkah. 100 untuk Singapura. Ya. Bunda Neke. Ya. Bapak Dokter Saud itu marga purba atau bukan? Sitorus. Baca baik-baik sayang tuh Sitorus. Saud yang penting Bapak Bunda yang penting bukan marga purba. Kalau purba kan pura-pura bata. Lebih purba dari dinosaurus, Bu. Nah, kita semua ya. Senyum dan bermuka gembira. Senyum dan semua tersenyum. Hati yang adalah obat. Waduh, rasanya nggak berhenti ya. Ya, haleluya. Rasanya nggak mau berhenti. Lanjut lagi, dokter. Lanjut besok lagi, Bapak Sitorus. Sungguh memberkati. Amin. Oke, semuanya. Boleh. Saudara yang memberikan tanggapan. Oke, di mana yang saudara dapat, boleh. Masih ada waktu. Silakan. Baru saya tahu, Pak Dokter. Ternyata dia jadi dokter, ini rahasianya. Haleluya. Ya. Haleluya. Apa rahasianya? Pastor, aku mau panggil Dokter Veki. Pastor Veki. Dokter Veki. Jangan disebut semua rahasia, Bu. Nanti nggak rahasia lagi. Nanti nggak dapat duit kita. Aduh. Haleluya. Ya, semua pada tersenyum ya. Pada tersenyum semua, kita sudah gembira. Yang diinginkan hatimu pasti Tuhan sudah memberikan. Tapi melewati proses ya. Sekolah dokter kan mahal. Iya. Dan anak-anak Tuhan itu berharga. Mahal juga. Betul tadi. Ya, betul. Anak-anak Tuhan berharga. Harus, apalagi hamba Tuhan harus mempunyai. Jangan jual murah. Setan lagi mau tawar murah. Yes. Very, very expensive, you know. Amin. Kasir saya bilang sip. Oke, Pak. Oke. Ya, oke. Pasti kita harus bayar harga mahal. Ya. Haleluya. Tapi endingnya. Yang penting jangan sampai ketawa karena umur giginya copot ya. Oh, nah dokter ini ada banyak giginya juga pada jatuh. Kalau gitu ke dokter aja mau pasang gigi ya. Bapak dokter kalau ketawa kan mulut jangan dibuka. Kalau pergi perang itu bukan gigi baku tembak. Yang penting kalau mau tertawa jangan buka mulut. Jadi biar giginya nggak jatuh. Oke Rita, oke semuanya ya. Kita jangan lupa jadi mendengar firman dan kita lakukan. Siap bayar harga. Siap-siap kita sudah tersenyum berarti kita udah siap. Tapi orang yang bergembira pasti kuat di dalam Tuhan. Yes, obat. Kita mengandalkan Tuhan. Ibu Aneka request lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Request. Oke. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku Aku mengasihi mengasihi Engkau, Engkau, Yesus, Yesus, dengan dengan segenap jiwaku. segenap jiwaku. Ku Ku renungkan renungkan firman-Mu firman-Mu siang siang dan malam, ku malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku dan ku lakukan. Engkau Engkau tahu tahu ya ya Tuhan, Tuhan, tujuan tujuan hidupku hanyalah hanyalah untuk amin Tuhan menyenangkan menyenangkan hatimu. hatimu. Aku mengasihi Engkau, Oh Yesus, Yesus, dengan segenap segenap hatiku. hatiku. Aku Aku mengasihi mengasihi Engkau, Engkau, Yesus, Yesus, dengan dengan segenap segenap hatiku. jiwaku. Ku Ku renungkan renungkan firman-Mu firman-Mu siang dan siang dan malam. malam. Ku Ku pegang pegang perintah-Mu perintah-Mu dan ku dan ku lakukan. Haleluya. lakukan. Amin. Engkau Engkau tahu tahu ya ya Tuhan, Tujuan tujuan hidupku hidupku hanyalah hanyalah untuk untuk menyenangkan menyenangkan hatimu. hatiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Kita akan masuk di dalam doa. Kita sudah mendengarkan peran firman Tuhan. Kita tetap berdoa. Kita dengar dan kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan silakan Ibu Norce yang sudah mempersiapkan untuk doa ya. Ibu Norce silakan ya. Kita sudah dengar firman. Kita masuk dalam doa. Karena kita harus tetap berdoa. Kita sudah dengar firman. Dan kita berdoa. Kita sudah dengar firman. Doakan Pastor. orang doakan orang yang sakit secara global karena sudah setiap hari berdoa. Apalagi Rita, apa yang mau didoakan? Pastor Yuli. sorry. Yuli. Pastor, doakan Lina besok pulang ke Manado. Marlina. Oh, besok ya, Marlina ya. Jadi Lina setiap harus didoakan juga karena Lina sudah mau terbang dari Singapura untuk ke Manado. Oke ya, semuanya kita tetap jaga hati, jaga baik-baik, dan kita udah dengar firman, jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Mari Ibu Norce silakan doa. Haleluya. Haleluya. Bunda. Rita apa? Rita minta topangan doa untuk keluarga yang berduka. Puji Tuhan, hari ini acara pemakaman sudah berjalan dengan baik. Jadi biar topangan doa untuk keluarga. Tetap kuat. Oke, Ibu Norce, doakan juga keluarga Rita yang hari ini sudah pemakaman ya saudaranya. Oke, tetap supaya ada kekuatan untuk keluarganya. Oke, masih ada lagi kalau sudah tidak ada. Marlina berangkat besok ya. Ya, Marlina. Marlina besok ke Manado dari Singapura. Oke. Kalau Rita supaya keluarga yang ditinggalkan yang berduka diberi kekuatan. Dan semuanya yang ada ya. Ya di grup yang mengikuti ibadah pagi hari ini pasti didoakan. Ada yang sakit tubuh dan semua biar jamaah Tuhan tubuh dan jiwa dan pikiran dan roh. Oke, Ibu Norce. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kembali lagi kami datang pada pagi hari ini menjelang siang hari. Kami sudah terlebih mendengarkan kesaksian ya Yesus bagimu ya Tuhan. Tuhan atas semuanya yang Kau sudah berikan bagi kami pada siang hari ini. Kami datang menyembah dan memuji Engkau. Terlebih kami sudah dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan.
Biar firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan, menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Di dalam mendengarkan firman Tuhan, 5 langkah yang harus kami lakukan di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami dapat menerima apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan selalu melakukan kasih yang terindah dalam hidup kami, mengasihi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang begitu indah bagi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami pada siang hari ini. Bapak Dr. Sirait Aritonang ya, yang sudah membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu itu di dalam pelayanannya sebagai dokter ya Tuhan. Tuhan pakai dia menjadi bagi banyak orang ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, banyak jiwa yang dia boleh menangkan di dalam kehidupannya, di dalam rumah sakit ya Tuhan yang dia tangani saat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, istri dan anaknya, semuanya diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Yesus, makasih. Oh Yesus, selama-lamanya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami atau sahabat-sahabat kami. Ya. Kami berdoa juga untuk saudari Bu Rita, keluarganya yang berduka, Engkau berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, menghadapi semuanya ya Tuhan. Ya. Mereka sudah terima Tuhan semua apa yang Tuhan sudah berikan, supaya keluarga yang di laut sana ya Tuhan, mereka semuanya apa yang Tuhan sudah berikan. Kita boleh mengucap syukur dalam karena mereka selalu terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk dari Marlina yang akan kembali ke Manado. Dari siapa? Marlina. Ya. Kembali ke Manado Tuhan. Perjalanan besok Tuhan tolong semua. Besok dia akan berangkat ke Manado. Dan segala kebutuhan keperluannya yang Tuhan berikan. Tuhan sudah siapkan semua dalam pun yang menjadi masalah, persoalannya ya Tuhan, berikan selalu kecukupan supaya dia dapat kembali bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketenangan, kedamaian, selalu sukacita boleh melihat dalam kehidupannya ya Bapak. Dia boleh bertemu dengan keluarganya yang ada di Manado. Ya mungkin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah untuk hamba-hamba saudara-saudara kami yang lain ya, yang di dalam Pendeta Tommy, Ibu Mariana. Tuhan, Kau melihat keberadaan hidup Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu Engkau Allah yang luar biasa, sanggup memberikan dan menggantikan dia dengan dia dapat melayani Tuhan lagi di dalam pekerjaan yang ada di penjara. Kami semua yang ada di grup kita diberkati ini. Ya Yesus Tuhan, semua Tuhan, pemulihan yang dalam Mariana, Ibu Vera. Tuhan, tolong dalam semua mereka ya Tuhan, supaya ada pemulihan ya mereka, kekuatan supaya mereka
melayani juga yang ada di grup, demikian juga kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain juga, Ibu Mariana, Ibu Fer, tolong mereka di dalam Mei kok Yaho. Tuhan mereka ya Tuhan, kesembuhan diberikan mereka Tuhan di dalam rumah tangga, di dalam kesembuhannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan disembuhkan dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami untuk Koyako dengan Cimei yang ada di Gorontalo juga Tuhan. Engkau juga tolong damai Yesus semua. damai mereka ya Tuhan. Pemulihan, kesembuhan yang Engkau berikan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya juga ya Tuhan yang kami Yesus. ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan lebih mengetahui segala-galanya. Karena Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa. Engkau menyembuhkan semuanya ya Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka. Amin. Engkau jawab mereka dengan bilur-bilur-Mu. Kami Engkau selalu nyatakan bagi setiap anak-Mu yang menginginkan Engkau Tuhan di dalam mereka ya Tuhan. Ibu Veronica ya Tuhan di dalam pemulihan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Kau berikan dia kesembuhan daripada musuh sempurna di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk semua ya Tuhan, semua orang yang mungkin terlibat ya Tuhan, yang mungkin dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, pulihkan jamah semua ya Tuhan. Belas kasihan ya Tuhan. Oh disebutkan namanya Tuhan, tapi kami Tuhan yang mereka inginkan, apa yang mereka minta kepadamu itu supaya Tuhan tolong mereka Tuhan semua ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang di dalam keadaan ekonomi bermasalah dalam kelemahan Tuhan tolong juga Tuhan, semuanya apa yang mereka minta Engkau tahu setiap persoalan dalam hidup kami Tuhan yang tahu apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan di dalam kehidupan kami sebagai anak. Oh terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terpuji-puji namanya. Kami juga berdoa ya Bapak. Negara kami ya Tuhan Indonesia kami. Terima kasih Tuhan. Presiden Jokowi dan wakilnya ya Tuhan, dan semua sejajar yang ada di dalam pemerintah ini ya Tuhan, semua Tuhan Engkau berkati mereka, berikan hikmat dan akal budi kepada mereka, dan kepala daerah ya Tuhan, bupati ya Tuhan, semuanya ya Tuhan, sampai di daerah-daerah kami ini ya Tuhan. Hukum tua kepala daerah, hukum tua kepala jaga semua Tuhan, berikan roh hikmat, akal budi dan selalu takut akan Tuhan. Mereka boleh melayani, memerintah kami dengan baik, dengan seturut kehendak ya Tuhan. Supaya Engkau berikan hikmat dan akal budi kepada mereka ya Tuhan. Semua diberkati oleh terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang ada di luar negeri Tuhan, yang ada di Amerika, yang ada di Singapura, ada di Batam, ada di Australia, mana mereka berada juga saat ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka juga di dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Engkau selalu berikan mereka roh yang selalu berharap kepada Tuhan dan percaya selalu akan Engkau ya Tuhan. Oh Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Yesus.
selama-lamanya di dalam hidup kami ya ini. Yesus. Disempurnakan dan Tuhan. Doa kami ini dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya, yang telah memberkati kami lagi dengan berkat yang baru di hari yang baru, sesuai dengan janji-Mu selalu baru berkat Tuhan tiap pagi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Pastor Dr. Saud Sitorus boleh berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus tidak berhenti sampai di sini. Roh Kudus akan terus ingatkan kami supaya dimanapun kami berada, kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa kami diberi kemampuan untuk menanggung segala perkara seperti Rasul Paulus yang telah mengalaminya. Dan biarlah ini juga kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya firman Tuhan sudah dilepaskan, tidak akan kembali dengan sia-sia, akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap apa yang telah kami dengar, kami sudah mendapatkan rema secara pribadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami hari ini kami dengar, hari ini kami tahu apa yang dikatakan orang, tapi lebih jauh dari itu kami mau mengalami ya Tuhan. Sekarang aku mau mengalaminya, yaitu kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Akhirnya tidak lupa kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami hanya kepadamu. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, besok kekal, Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, menjemput saudara, menjemput saya di awan-awan kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau di kota, di desa, di lembah, diberkati juga engkau sebagai pendidik, dosen, dan guru, dan diberkati juga engkau sebagai TNI, Polri, menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Diberkati juga engkau sebagai gembala-gembala jemaat, penginjil-penginjil, nabi-nabi, rasul-rasul, guru-guru yang mengajar. Dan diberkati juga engkau sebagai tenaga medis, dokter, para medis, perawat-perawat, dimanapun engkau dipercayakan untuk mensehatkan bangsa ini atau Indonesia rakyat seutuhnya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan diberkatilah kemanapun engkau pergi, jalan hidupmu tetap naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dan apa saja yang engkau minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga memberikan permintaanmu. Diberkati juga tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat,
bertumbuhlah secara benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut dengan iman, katakan amin 3 kali. Amin. 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 Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Dokter Ibadah Saud kita untuk yang sudah sudah membawa selesai. firman. Tuhan Kami Yesus lost memberkati kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu, Berkati semua. kasih dalam Haleluya. Tuhan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai pengumuman buat kita. Yang pertama, atas nama program Kita Diberkati, mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua kita yang boleh kembali dalam kebersamaan program hari ini, dan saya percaya yang melayani dan yang dilayani sama-sama sudah diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru bergabung bersama program Kita Diberkati. Sekali lagi saya sampaikan, saudara bukan tamu di program ini, tetapi saudara adalah bagian dari tubuh Kristus sedunia bersatu di program ini. Beda beda organisasi, beda suku, tetapi orang semua bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Adik kakak rohani saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Dari Ambon, dari Batak, ya kan, dari Manado, suku Minahasa dan sebagainya, ya. Dari Chinese, ya, ada ini Pak apa namanya, Yahya Sutrisno, Lisa, dan ada juga Ibu siapa nih? Ciing, ya. Ada juga tadi siapa tuh? Yang Hana, ya, Ibu Hana, ya, terima kasih ya semuanya. Orang Ibu Yun, ya, Yuyun, ya. Beda suku tetapi orang semua tubuh Kristus harus bersatu. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Dan atas nama program Kita Diberkati, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hambanya, kekasih kita, sahabat kita, ya. Bukan pura-pura Batak, memang orang Batak ini, ya. Dari Dita, bukan purba. Ya. Batak Terima keren. kasih. Batak keren katanya. Keren kata Terima dokter. kasih sharing firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Luar biasa. Kita diingatkan ada 5 langkah, ya, yang apa namanya 995 masih menyusul karena ada 1000 langkah. Angka 1000. Oh ya Pak, ada informasi dari kasir saya, semua sudah lunas dibayar, tanda tangannya Tuhan Yesus, Pak. Oh, Makasih. haleluya. Jadi Tuhan Yesus sudah iya. membayar semua para Anda yang hadir di Sudah sini. ada. Ya. Puji Tuhan. Amin. Ya, Dilunaskan. Bahkan dibuat catatan, ada apresiasi katanya, nanti menunggu saya, ya. Oh, siap. Aduh, terima kasih, Pak. Luar biasa, ya. Memang betul-betul orang semua orang-orang yang berharga, ya. Yes. Dokter Saud Orang-orang semua, ya. Itu yang tadi saya bilang. Saya setelah dengar kabar apa yang disampaikan tadi, bahwa itulah rahasia beliau jadi dokter, ya. Jadi memang harus dibayar karena bayarannya mahal, sekolah dokter, waduh. Iya kan, haleluya. Tapi kita semua sudah dijadikan umat yang berharga oleh Tuhan, iya kan, haleluya. Dan kalau bicara harga itu mahal, bukan murah. Ya kan, orang bilang torang pemuka pasaran, tapi torang tidak murahan, benar. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati Dokter Saud, ya. Lengkapnya sih bukan Aritonang, ya Mami, tadi ada sampaikan doa Saud Aritonang, bukan, ya. Kalau lebih lengkap adalah Pendeta Dokter Saud Mangkapul Sitorus. Mengapul Sitorus. Amin. Mengapul, lihat. Tambah Beker di belakang Pastor Vicky. Beker. Apa tuh Beker? Batak keren. Oh gitu. Jadi tadi Ibu Norcia lagi berdoa, Tuhan Yesus bilang jangan pikirkan Aritonang atau apa, ya. Tetap pembayaran lunas, Tuhan Yesus. Oh, sudah lunas. Sangat bakal salah transfer, kata Tuhan Yesus. Oh, puji Tuhan. Jadi sudah dibayar, ya. Itulah, ya. Puji Tuhan. Ya, siap.
Oke, baik. Besok kita dari Jakarta terbang ke Tondano, ya, Minahasa Induk, yaitu Pastor Noldi Sompotan. Kemudian tanggal 9 kita terbang ke Bekasi, ya, dari Tondano terbang ke Bekasi, Pastor Wesley Ramli Panggabean, dalam kurung Pangalila, ya. Haleluya. Kemudian udah lebih banyak Manadonya. Iya, iya, dia kalau menyanyi itu mari jo orang semua. Nah, itu. Oke. Hari Senin kita kembali dari Bekasi ke Jakarta cuma setengah jam. Ya, Pastor Hengki Koyongian. Haleluya. Ya, ada sama kita hari ini. Kemudian tanggal 11, yaitu hari Selasa, kita akan masih di Jakarta. Pastor Insinyur Roni Ponto. Haleluya. Kemudian dari Jakarta terbang ke Manado, yaitu di Gemim Rike Manado. Ibu kekasih kita Selfie Soriton. Haleluya. Kemudian tanggal 13 dari Manado terbang ke Palembang. Pastor Pangki Arthur Sumarau Kawet. Haleluya. Kemudian tanggal 14, ya, tanggal 14 kembali saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya ada di Manado sekarang. Puji Tuhan. Ya, jadi 27 hari yang lalu saya berkhotbah dan baru dapat jadwal hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, oke, baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Terima kasih semuanya. Dan saya kembalikan ke Pastor Anneke. Oke, demikianlah grup kita diberkati bersama Pastor Vicky Kuron dari channel 333. Yeremia 3:3 berserulah kepadaku, aku akan menjawab kamu. Tuhan memberkati kita semua. And don't forget to remember, tomorrow 9 o'clock joy together bersama Pastor Noldi Sompotan dari Tondano. Yeah. Semuanya, ayo kita nyanyi dulu ya. Dari Jakarta ke Tondano. Haleluya. Dari Tondano ke Bekasi. Haleluya. Dari Bekasi ke Jakarta. Haleluya. Dari Jakarta ke Jakarta lagi. Haleluya. 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 Waduh. Haleluya. Ini Raja 4 ya. Tepuk tangan. Bunda Anneke. Ya. Boleh mau bertanya? Boleh. Mau bertanya pada Bapak Dokter Saud. Silakan waktu 1 detik. Ya. Bapak Dokter Saud mau tanya, kalau jantung berdebar itu kan ada 2 kemungkinan. Apa obatnya Bapak? Jatuh tempo dan jatuh cinta. Apa obatnya? Rita. Kalau itu naik pesawatnya bukan naik pesawatnya Pendeta Anneke 333, tapi naik pesawatnya tega. Rita lagi berbunga-bunga jantungnya, dokter. Rita jantungnya berdebar. Jatuhnya di mana, Pak? Mendaratnya di mana itu nanti? Kalau saya sih, kalau hati deg-degan itu jatuh cinta atau jatuh tempo. Biasanya begitu. Nah itu saya pertanyakan Pak. Mau tanya Bapak Dokter. Oke, tadi sudah dijawab ya. Jawab ya, karena pertanyaan itu para cinta berdebar. Jantungku berdebar. Dokter udah bilang dompet harus dibasahin, jangan kering, biar nggak berdebar. Oke semuanya ya. Waktunya sudah lewat ya, sudah 2 jam. Puji Tuhan. Mari kita
bersukacita tetap merenungkan dan lakukan firman Tuhan. Wah, Terima keren. kasih Raja Haleluya. Pak Pahan. Terima Dan kasih semuanya Dokter Saud. bersama. Itu firmannya luar Terima biasa. kasih Pak Yahya Sutrisno. Perbaiki semuanya shalom. Terima kasih Dengan Pak apa namanya? Immanuel. Daniel mana itu? Immanuel. Ya. Tuhan Yesus beserta dengan saya dan Daniel, terima kasih. Oke semuanya, Semua. jangan lupa share lagi link-link yang ada ya, Singapura, Ambon, and then Australia, and then Jakarta, Cibubur. Pagi ini share banyak, kirimkan banyak-banyak ya. Sampai ketemu pada Amin, besok puji hari Tuhan. dengan Jakarta.